Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nur Andini dan teman-teman saya yaitu Mardiana, Laode Farham, dan Laode Darlin. Hari ini kami akan membahas mengenai materi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan bangsa. Ada berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ada beberapa pemberontakan, yaitu A. Pemberontakan PKI Madiun, B. Pemberontakan DITII, C. Pemberontakan G30 SPKI. 2. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Ada beberapa pemberontakan, yaitu A. Pemberontakan APRA, B. Pemberontakan Andi Aziz, C. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. 3. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada beberapa pemberontakan, yaitu A. Pemberontakan PRRI, B. Pemberontakan Permesta, C. Persoalan Negara Federal dan BFO. Di sini kami akan menjelaskannya satu persatu. Saya sendiri, nama saya Nur Andini. Saya akan menjelaskan 3 pemberontakan, yaitu 1. Pemberontakan PKI Madiun, 2. Pemberontakan DITII, 3. Pemberontakan G30 SPKI. Sedangkan teman saya Mardiana akan menjelaskan 2 pemberontakan, yaitu 1. Pemberontakan APRA, 2. Pemberontakan Andi Aziz. Dan teman saya Laode Farham akan menjelaskan 2 pemberontakan, yaitu 1. Pemberontakan RMS, 2. Pemberontakan PRRI, dan yang terakhir teman saya Laode Darlin akan menjelaskan 2 pemberontakan, yaitu 1. Pemberontakan Permesta, 2. Persoalan Negara Federal dan BFO. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. 1. Pada tanggal 18 September tahun 1948 memproklamirkan RSI, Republik Soviet Indonesia. Kedua, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Ketiga, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun, dipimpin oleh Kol Gatoto Subroto dan Kol Sungkono. Pemberontakan DI atau TII, latar belakangnya adalah kecewa terhadap hasil perundingan Renville Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII. DI atau TII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI atau TII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Untuk menumpas pemberontakan DI atau TII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Beberapa operasi militer yang dilakukan yaitu Operasi Baratayuda dan Operasi Pagar Betis. Pemberontakan G30 SPKI, latar belakangnya yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam pengaturan politik Indonesia. Sedangkan jalan pemberontakan yaitu pada tanggal 30 September tahun 1965 pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Upaya penumpasannya adalah
menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Pemberontakan APRA latar belakang ingin mempertahankan negara Pasundan. Jalannya pemberontakan membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi dan menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Pada pertengahan Februari 1950, kekuatan APRA tercerai-berai. Akhir pemberontakan, pasukan APRA bersedia bergabung kembali dengan APRIX. Pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang: tidak setuju pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIX 1949. Proses 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa pasukan APRIX di Makassar dan menguasai kota Makassar. Penumpasan 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatumnya? Dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Kebijakan pemerintah ini yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNL yang berada di Ambon. Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Pemberontakan PRRI. Latar belakangnya adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Prosesnya muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Mangungu. Penumpasannya, pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sedar, dan Operasi Merdeka. Pemberontakan Permesta. Tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, VJ Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Melancarkan operasi gabungan. Operasi Merdeka, Letkol Rukminto Hendra Ningrat. Operasi Septa Marga 1, Letkol Semarsono pada 1961. Pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322 atau 1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Persoalan negara federal dan BFO. Pembentuk negara-negara federal berawal dari upaya Van Mock menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO, menyebabkan muncul dua golongan. Golongan federalis atau pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, dan golongan federalis atau pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya pada 17 Agustus 1957 RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Sekian video pembelajaran kelompok kami mengenai disintegrasi bangsa. Mohon dimaafkan apabila ada pengucapan kesalahan tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.